Jadi wong hebat, wong lanang sing hebat itu karena ada istri yang hebat. Berarti kalau ingin memperbaiki penghidupan, rizkinya banyak, uangnya banyak, maka salah satunya adalah perbaiki kehidupan. Karena penghidupan bermasalah, materi bermasalah, itu karena kehidupannya bermasalah. Makanya ada orang terlilit hutang 3M. Tak tanya, bagaimana hubunganmu dengan Allah? Jawabannya, Pak Yai, aku rene iki butuh duit lunas utang. Kok hubunganku karo Allah mbok takokno bering? Pokoknya ning duit 3M saiki lunas. Nek sampean duwe kei gak duwe rasa kakek ngomong. Aku yo meneng wae, pantes wong iki 3M. Mestine luwih pantes 8M. Aku ora trimo nek wong model ngene iki 3M tok. Tak tanya, Mas. Iya Pak Yai. Sampean kepingin 3M itu lunas? Iya. Kula nggih kepingin lunas nek duwike ya tetep lunas. Tak tanya bagaimana hidupmu, bagaimana hubunganmu dengan Allah. Iku salah satu cara agar sampean iku asline cepet utange lunas. Tapi sampean gak sadar kehidupannya Anda bermasalah. Tapi sing salah ki ora bisnise, kancamu nipu, bukan kancamu nipu itu atas rekomendasinya Allah. Nek pengen nipu cah kae lho. Karo Gusti Allah direkomendasikan akhirnya teko tunuk nipu. Karena apa? Al-Qur'an sekian lama tidak dibaca, Tuhannya sekian lama tidak pernah dimintai, tidak pernah disembah, tidak pernah dipuji. Siji, bagaimana hubunganmu dengan Allah? Ada pertanyaan, memperbaiki kehidupan dulu atau memperbaiki penghidupan dulu? Kehidupan itu apa? Interaksi dengan anak, interaksi dengan Allah, interaksi dengan istri, interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan sahabat, teman, itu namanya kehidupan. Penghidupan itu apa? Blonjo, perawatan, apa nih? Biaya glowing, biaya senam, biaya pendidikan, itu penghidupan. Ada dua kemungkinan. Penghidupannya bermasalah karena kehidupan bermasalah, atau kehidupan bermasalah karena penghidupan bermasalah. Yang pertama contoh seperti ini. Mbak, ya Bu, saya lihat kok sering tukaran ya keluarga nih sampan. Aku karo bapak iku asline apik-apik wae. Lah bapak ora tau nyambut gawe lho, ra ning dhuwit, ra ning apa. Kowe kok iso pegatan sebabnya apa? Ekonomi. Karena penghidupannya bermasalah, maka kehidupannya bermasalah. Anakmu kok dadi anak pang ki piye, Lek? Lah wong bapak ora tanggung jawab kok. Sekolah ra dibiayai, apa-apa ra dikei. Blonjo ora dikei, ya wis ben. Dia menyalahkan penghidupan karena penghidupannya bermasalah sehingga kehidupannya bermasalah. Ini jawab satu-satu, perwakilan, satu baris yang paling depan. Kasih mic. Siapa juru bicaranya? Ojo sing ungu wis bar. Heeh. Oke. Menurut Ibu, siapa yang jawab? Tentukan dulu. Menurut Ibu. Loh kok pindah-pindah gitu ya toh? Oke, yang paling sepuh. Orang itu kehidupannya bermasalah karena penghidupannya bermasalah, atau penghidupan bermasalah karena kehidupan bermasalah. Pilih salah satu. Kalau menurut saya, kehidupan yang bermasalah Menjadikan penghidupan bermasalah. Contoh. Kalau kita di kehidupan kita ataupun di keluarga kita tidak bisa menjadikan lebih baik, itu akan mengakibatkan di penghidupan dari segi keuangan ataupun yang lain itu akan bermasalah.
Oke. Baris kedua. Pilih salah satu, kasih contoh atau kasih keterangan. Sing terakhir gak oleh nolak wi. Kok karo numpak bis dadak. Ayo, milih mana? Kehidupan bermasalah karena penghidupan bermasalah atau penghidupan bermasalah karena kehidupan bermasalah? Penghidupan itu akan bermasalah kalau kehidupan kita bermasalah. Karena kalau kita selesai dengan keluarga kita, maka penghidupan juga akan baik. Oke. Loro kok podo? Ada yang beda? Yang beda dapat door prize? Oke, enggak beda, ada yang beda. Tadi malam di pondok saya itu ngajinya itu ada door prize-nya. Sebenarnya door prize-nya umroh. Tapi uangnya belum cukup, akhirnya door prize-nya ya mesin cuci. Terus hewan kurban. Kemudian ada 90 gamis, mukena, sarung dan lain sebagainya. Ono sing mas-masan barang ya ono. Oke. Ada seorang teman. Dia dari kecil pinter, alim, disiplin. Ketika mudanya dia mudah untuk mengumpulkan uang. Penghidupannya baik, punya rumah, punya mobil, ijek joko, wis duwe mobil, wis duwe rumah. Kemudian menikah. Ketika menikah, istrinya hamil, punya anak satu, mobilnya terjual. Rumah tidak terawat. Pekerjaannya semerawut. Ketika ditanya kenapa seperti itu, saya nggak tahu Pak Kiai. Bagaimana hubunganmu dengan istri? Saya itu gimana Pak Kiai ya? Lah gimana piye? Keputusan apapun itu terus terang di tangan istri. Padahal sing pinter bojone, sing sugih sing lanang, tapi keputusan di tangan istri. Artinya apa? Wong lanang pinter kaya apa, nek disentak bojo wedok bento dadak. Iku rungokno sing duwe bojo ku. Bojomu nek ora pinter golek maisyah, ora pinter golek duit, ora pinter golek rezeki, aja sentak. Kuwi mundak bento. Klenga-klengo terus. Nggih. Dadi kenapa ada laki-laki yang cerdas? Itu karena di belakangnya ada seorang wanita yang spot, yang lebih cerdas. Ada satu makalah wara'akul lirajulin azimin mar'atun sholihatun. Di belakang laki-laki yang hebat, di belakang laki-laki yang super, itu ada wanita sholihah yang mendukungnya. Aku iso gawe materi ngene iki, iso nyekel perkara sing guring guyu-guyu iki. Iki umpama ndang teko omah langsung diteror. Duit endi? Wah, bento dadak. Khutbah yo kleru. Ngimami yo kleru, ngekeki materi yo kleru perkara apa? Yo iling monster ning omah. Jadi wong hebat, wong lanang sing hebat itu karena ada istri yang hebat. Berarti kalau ingin memperbaiki penghidupan, rizkinya banyak, uangnya banyak, maka salah satunya adalah perbaiki kehidupan. Karena penghidupan bermasalah, materi bermasalah, itu karena kehidupannya bermasalah. Makanya ada orang terlilit hutang 3M. Tak tanya, bagaimana hubunganmu dengan Allah? Jawabannya, Pak Yai, aku rene iki butuhku duit lunas utang. Kok hubunganku karo Allah mbok takokno bering. Pokoke ning dhuwit 3M saiki lunas. Nek sampean duwe kei gak duwe rasah kakek ngomong. Aku yo meneng wae, pantes wong iki 3M. Mestine luwih pantes 8M. Aku ora trimo nek wong model ngene iki 3M tok. Tak tanya, Mas. Iya Pak Yai. Sampean kepingin 3M itu lunas? Iya. Kula nggih kepingin lunas nek duwike yo tetep lunas. Tak tanya bagaimana hidupmu, bagaimana hubunganmu dengan Allah. Iku salah satu cara agar sampean iku asline cepet utange lunas. Tapi sampean gak sadar, kehidupannya Anda bermasalah. Tapi sing salah ki ora bisnise, kancamu
Nipu bukan konco nipu, itu atas rekomendasinya Allah. Nek pengen nipu cah kae lho. Karo Gusti Allah direkomendasikan akhirnya teko tunuk nipu. Karena apa? Al-Quran sekian lama tidak dibaca, Tuhannya sekian lama tidak pernah dimintai, tidak pernah disembah, tidak pernah dipuji. Siji, bagaimana hubunganmu dengan Allah? Nomor loro, bagaimana hubunganmu dengan keluarga? Laki-laki yang terlilit hutang, keluarga yang terlilit hutang, rata-rata sing lanang senengane muni, wong wedok cetha apa? Iku urusane wong lanang, wong wedok meneng. Wong lanang model ngono, plek. Tambah akeh, tambah akeh. Apane? Utange. Laki-laki boleh meminta pendapat istri, tapi istri jangan ambil keputusan. Dek, aku apa ngene iki cara sampean piye, Dik? Nek cara aku ngene, Mas, tapi aku gak menentukan loh, keputusan ditangani jenengan. Iku wong wedok sing sholihah. Ana wong wedok pokok ngene. Gak ngene turu njaba. Ayo mulai. Pokok ngene gak ngene turu njaba. Wong wedok kok ngono ki lho piye? Makanya aku lo seneng. Istri saya itu jarang jalan di depan saya, itu jarang banget. Bahkan seakan-akan kalau nggak di rumah nggak pernah. Kalau di luar itu mesti jalan di belakang saya. Kenapa? Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim, seorang istri yang berjalan di depan suami, cenanalan di si ibu julanange, maka si keluarga ini akan diuji oleh Allah dengan kesempitan rezeki. Makanya dadi wong wedok aja gelem mlaku ning ngarepe sing lanang. Nek mlaku kudu ning pinggire utawa ning ngurine. Umpama bojone wong lanang kok mlaku ning ngarepe seret le ngene iki le. Iki ketoke sampean mlakune ning pinggire ning gurine apa ning ngarepe? Gage to, Pak? Gage. Apa ya kok lemot men? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kula sering ningali wong kondangan, sing lanang bonceng, sing wedok di bonceng, sing lanang jagang, sing wedok mlaku. Ayo to, Pak? Pak gage to, Pak? Ya Allah, ana wong kok cenanalane ngono. Wong wedok sing sholihah itu bojone jagang ditunggoni pinggire. Hati-hati lho Pak kalau jatuh. Nah, ngono bojone mlaku dhek ning pinggire. Itu yang mendatangkan rezeki, maisyahnya luas. Pertama, perbaiki kehidupanmu, maka penghidupanmu akan menjadi baik. Pertama, hubunganmu dengan Allah. Allah tidak menurunkan ridhonya, maka usaha sekeras apapun tidak akan menghasilkan. Maka yang pertama adalah iktimad Allah. Tujuan hidup kita, tujuan bisnis kita, tujuan ngajar kita mukhlishan lillahi ta'ala. Tujuan hidup kita itu mencari ridhonya Allah. Ini yang ada di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau bisnis disandarkan kepada Allah, Allah ridho, rahmatnya turun, bisnis penuh berkah. Kalau ngajar, Allah ridho, ngajar kita, Allah ridho terhadap pengajaran kita, ya dibuat mudah oleh Allah. Pak Kiai saya itu banyak tantangan, ngajar sana sini, dibantai sana sini. Mungkin ada sisi egois kita, sisi rububiyah kita ini makhluk yang lemah, tapi kita merasa bisa, seakan-akan kitalah Tuhannya, sehingga Allah menjuil kita, jawil kita, diilingke nek sampean iku makhluk sing gak iso apa-apa. Ada orang setiap kirim kayu ke Kalimantan itu 2 kontainer. Kirim kursi kayu ngeten iki ke Kalimantan 2 kontainer miliaran. Tapi di dalam hatinya nggak terbesit untuk umroh, nggak terbesit untuk haji, nggak terbesit untuk sedekah, nggak terbesit untuk zakat, nggak terbesit untuk ibadah-ibadah lainnya. Sehingga saat itu pangapunten dijatuhkan oleh Allah, bangkrut, punya hutang tidak banyak 300 juta, tapi asetnya sudah habis. Allah ridho, tak kandani kowe iki lagi dijawil karo Allah. Rasane kok wis kaya ngene iki, kuwi urung dikamplengi, nek dikamplengi tambah loro kowe.
utangmu 3M ora 300, apa-apa muntek 300 kan jek enteng. Nggih. Akhirnya dia alhamdulillah hutangnya lunas, dapat hadiah umroh, duit-duit 12.000 tok. Sang 12.000 bisa umroh. Dia nangis, zaman aku jadi orang miliaran, kok gak mikir umroh, lah bareng saiki melarat duit-duit 12.000 kok. Itulah kalau Allah sudah menurunkan ridhonya. Lah kadang ridhonya Allah ini terhadap kebaikan yang tidak kita duga. Contoh, ini cerita nyata. Anda mungkin sering melihat orangnya di Bojonegoro, tapi nggak saya sebut namanya. Beliau itu kuliah, kemudian menikah, punya perusahaan. Dia buat usaha di Bali dengan hutang 1,5 M. Membuat fitness, apa nek ngarani? Wis pokoknya bisnis fitness. Terus sambil jualan susu sari kedelai dengan alat sekian ratus juta. Ternyata Bali saat itu gempa. Otomatis alat-alatnya rusak semua. Untuk renovasi bangunan saja sudah sewa. Akhirnya dia terlilit hutang di angka semua dijual untuk bayar hutang. Dia punya hutang sekitar 750 juta. Cerita sama temennya, diajak ke pondok. Pak Kiai, bagaimana ini saya. Lah kira-kira sing ape bodol apa Mas? Saya itu punya sawah yang tidak pemberian orang tua, murni sawah saya. Karena saya beli dengan keringat saya sendiri, ini kalau saya jual lakunya 1 M. Lunas utang saya. Tapi ibu nggak ridho. Isini wong le, wong bapakmu terkenal sugih, Pak Depalemu terkenal sugih, kue kok bangkrut, adol sawah, najan tukonmu dewe, ibu gak ikhlas. Akhirnya tering cekcok sama ibunya. Oke. Kemudian istrinya datang lagi sama suaminya, tak tanya, bagaimana kalau ini bermasalah dengan ibu? Kalau jenengan Mbak punya masalah dengan keluarga, bapak saya itu poligami. Kemudian dari istri yang kedua punya anak 2. Saya hari ini sampai hari ini hati saya nggak ikhlas. Sama ibu yang kedua karena menyakiti ibu yang pertama saya nggak ikhlas, dendam. Karena dia punya hutang nurut sama saya. Sampan pingin lunas utangnya Mbak, pingin Pak Kiai. Mas apa? Sore ini pulang, minta maaf sama ibu, nggak jadi jual tanah. Lah kalau nggak jadi wes ton nurut dhisik. Nggak jadi jual tanah, terus minta pendapat ibu tanah mana yang boleh dijual. Oke, Mbak, nek kepingin lunas, nggih Pak Kiai. Cari istri kedua. Pertama minta maaf sama bapak yang selama ini Anda nggak enak hati sama beliau. Minta ridhonya, kemudian cari adikmu karena ibunya yang sudah meninggal, ziarah di makamnya, minta maaf, cari anaknya, dua-duanya anggap dia sebagai adikmu. Relakan hatimu, ikhlaskan, ridho, perbaiki kehidupanmu. Datang lagi, Pak Kiai, ibu alhamdulillah pun lega, alhamdulillah sawah gak didol, nek kepingin adol sing sawah andan-andanan. Iku didol 75 juta lurane wong nawar Pak Kiai. Enggak laku. Apalagi 100 juta. Hutang saya 750 juta. Sudahlah, ridho. Ya wis sapa nyono. Tulisi sebagai ikhtiar bentuk keridhoanmu terhadap ibu. Tulisi tanah dijual. Istrinya ini minta maaf sama ayahnya. Saking senenge bapake, mulai dikei duit 1 juta. Saking senenge bapake sugih Kapolres. Kei duit 1 juta. Ketemu adik-adiknya disangoni duit 2 jutanan. Seneng adik-adiknya. Pulang cerita, ya Allah Pak Kiai, saya belum pernah punya hati yang tersentuh seperti kemarin. Jebule yo kok penak yo wong apik. Yo penak wong apik iku penak. Hati yang kotor itu yang menyakiti kita. Tahu-tahu pulang bawa uang 50 juta. Seminggu kemudian datang. Utang saya lunas Pak Kiai. Loh, lah kok bisa Mas? Tanah yang saya tulisi dijual, itu ada orang Surabaya lewat. Baru membayangkan. Ini kalau kita tua punya sawah andan-andan seperti ini,
Sana sawah, sini sawah, buat rumah indah Mayo. Iya Pak, mumpung punya uang. Iya, mumpung punya uang, beli saja tanahnya. Ini berapa Mas? Lah Bapak beraninya nawar berapa? Yo saya beraninya hanya 650 juta Mas. 650 juta. Allah hadirkan tambah 50 juta konggone Bapak lunas. Maka kadang keajaiban Allah itu datang bukan dari logika, bukan dari akal yang kita cerna, bukan strategi-strategi yang kita bangun, tapi Allah mendatangkan keajaiban karena keyakinan kita. Makanya perbaiki hidup kita dengan purpose of life. Tujuan hidup kita hanya karena Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbaiki hubunganmu dengan orang tua. Allah memberi keajaiban bagi orang yang mempercayainya. Hari ini banyak orang menuhankan akalnya sehingga orang mengira dengan akalnya masalahnya selesai. Ternyata selesainya hanya minta maaf sama ibunya. Ternyata selesainya hanya memperbaiki kehidupannya dengan adiknya. Allah mendatangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang setelah itu perbaiki hubunganmu dengan keluarga, perbaiki hubunganmu dengan sesama. Sebelum kita lanjutkan mungkin ada pertanyaan. Mestinya ini 2 jam. Ini 1 jam setengah kurang 10 menit. Tapi kemarin kan niatnya ora poso. Bareng saiki poso ini yo lesu leh aku. Ini nanti masih ngajar, masih ada kesepuan, masih ada 3 lagi hal sing kudu tak lakoni dalam keadaan puasa. Kini muka sama tanggung jawab. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Niatkan kembali, tujuan kita hanya lillahi ta'ala. Perbaiki kehidupanmu, maka penghidupanmu akan menjadi lebih baik. Ada pertanyaan, monggo. Oke. Jadi intinya Allah sering memberikan keberuntungan kepada kita. Tapi kita tidak menyadarinya karena Anda tidak menganggap itu keberuntungan dan Anda menganggap itu adalah dari hasil kerja keras kita. Bahkan setiap hari kalau kita ingat, ternyata keberuntungan itu datang pada setiap waktu, setiap saat. Marai akeh wong muni keberuntungan itu datang pada waktu yang dibutuhkan. Nah, akhirnya wayah butuh tok kowe beruntung. Yakini bahwa keberuntungan itu akan datang kepada kita setiap waktu, setiap saat. Allahumma amin. Saya pernah membaca satu artikel. Ada orang Amerika itu punya anak di usia 60 tahun. Karena apa? Karena atas keyakinannya dia mendapat. Allah memberi keajaiban. Jadi keajaiban itu akan selalu datang bagi orang yang mempercayainya. Kalau Anda percaya akan kehidupan yang berubah, hidup Anda akan berubah menjadi lebih baik. Kalau Anda mempercayai keajaiban akan turun, maka keajaiban itu akan betul-betul turun. Manusia jangan pernah pesimis, selalu gantungkan hidup kita dengan Allah. Mukhlisina lahuddin lillahi ta'ala. Next. Sukses berkah adalah karakter. Karakter jujur, karakter baik, karakter disiplin, kerja keras, kerja cerdas, itu terbentuk dari sebuah keimanan dan keimanan membentuk sebuah karakter. Sebuah info, saya kemarin membaca artikelnya Mahfud MD. 87% koruptor di Indonesia itu sarjana. Dan yang 40%-nya dari 87% adalah S3-nya. Selepasnya itu dibagi S1 dan S2. Kata Pak Mahfud, mungkin yang S1 belum punya kesempatan. Berarti yang salah apa? Bangsa ini sudah menjadi bangsa yang cerdas. Bangsa ini sudah menjadi bangsa yang banyak orang yang berpendidikan, tapi tidak menjadi bangsa yang berkarakter. Buruk sekali karakternya. Maka di dunia ini ada salah satu negara yang mendisiplinkan karakter. Ajaran tata krama etika dimulai dari kecil. Dan saat ini pangapunten, kalau tak cerita,
Ini kisah nyata. Kuli bangunan dengan arsitek, secara logika, cepet sugenti arsitek dengan kuli bangunan. Arsitek gambarnya laku, kalau dia bermain properti borong juga laku. Kuli hanya seorang kuli. Tapi kuli ini punya dedikasi. Sholatnya rajin, jujur, cerdas, hanya saja nasibnya menjadi kuli. Suatu saat kuli ini bertemu dengan pemborong, dan pemborongnya ini agak kebingungan. Kok bingung ada apa, bos? Iki lho piye ngene-ngene. Oh, kalau saya seperti ini. Kok iso yo? Jadilah jadi asisten pemborong. Setelah jadi asisten pemborong, relasinya banyak. Akhirnya kenal dengan arsitek ini. Arsitek ini culas. Dia pinter gambar, tapi dia menipu, sering bangun rumah rayap. Rumah rayap itu kelihatannya indah, tapi keropos. Asisten pemborong yang asalnya kuli ini dipanggil sama arsitek. Kamu sampai kapan jadi asisten pemborong? Lah nggak tahu, bos. Gini, ini ada beberapa garapan, ya bos. Tak kasih garapan. Garap dengan baik, ya. Tapi diajari. Iki koko semene longi, oh sini lengone, kurangi. Sehingga rumah itu terbentuk sangat indah, tapi keropos. 1 tahun, 2 tahun lapuk. Sehingga orang yang asalnya kuli jadi pemborong ini, pangapunten bos, kalau seperti ini saya nggak bisa. Saya ingin keluar saja, saya ingin garap proyek-proyek kecil saja, saya nggak ingin. Hati saya menolak, bos. Karena apa? Antara gambar dengan kenyataan tidak sesuai. Bangunan ini rapuh seperti orang bangun rayap. Pemborong yang keluar ini jadi orang besar, kaya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, anak-anaknya solihah. Sedangkan arsitek ini, pangapunten, jatuh. Usia semakin tua, orderan semakin sedikit, arsitek muda semakin banyak, sehingga kehidupannya sangat masyakoh. Si pemborong ini taruhlah namanya raja, taruhlah arsitek ini namanya raju. Raja mengatakan pada istrinya, Bu, ya Pak, kita bisa seperti ini karena siapa ya? Ya karena jenengan, enggak, jasa siapa yang paling besar? Seingat saya Pak Raju. Oh ya, Pak Raju itu sebenarnya kalau dia ingin baik, dia sudah bisa beli rumah loh. Sampai hari ini masih ngontrak, Bu. Kasihan Pak Raju itu. Lah gimana Pak? Kalau kita tolong gimana, Bu? Ya nggak apa-apa, ini ada uang 450 juta. Ini nanti kita buatkan rumah, nanti kita kasih kepada Pak Raju. Iya. Ditelepon, Pak Raju, iya Pak Raja, posisi di mana? Saya di rumah kontrakan. Bisa ke rumah sebentar? Ke rumah. Masya Allah, Ja, kamu kok sukses seperti ini? Ya itu berkat bimbingan jenengan Pak Raju. Keluargamu di mana? Gini-gini, alhamdulillah ya berkah semua. Iya. Lah saya loh, Ja, sampai hari ini itu belum bisa buat rumah. Gini Pak Raju, orderannya kan semakin sepi. Ya ini tak kasih order. Ini ada uang 450 juta Pak Raju, tolong buatkan rumah. Pikirannya Pak Raju ini, ambil untung yang banyak, gambarnya diperbaiki, 450 juta cukup bangunkan 150 atau 200 saja. Keuntungannya 250 biar dia. Dibangun, bangun besar, tapi seperti rumah rayap. Selesai, ini Pak Raja, alhamdulillah proyeknya sudah selesai. 450 juta seperti ini. Wah, kuat ya, alhamdulillah, bagus ya, bagus. Gini Pak Raju, saya sukses itu berkah jenengan. Lah, di sisa-sisa umur kami, di sisa umur panjenengan, karena jenengan juga belum punya rumah sampai hari ini kunci untuk jenengan, rumah ini tak kasih jenengan. Nangis, Bu. Ngerti ngene tak dandani ape. Ini 1,5 tahun ambruk. Sukses berkah adalah karakter. Maka kalau karakter Anda baik, Allah akan mendatangkan orang-orang yang datang baik kepada kita. Kalau karakter kita buruk, maka yang datang kepada kita adalah orang-orang yang buruk. Kelihatannya sudah cukup.
Dari kesimpulan tadi bahwa ternyata kuadran sukses itu ada 4. Satu, ada orang yang miskin sempit, namanya pecundang. 2, kaya sempit, namanya sukses. 3, miskin lapang, namanya berkah. 4, kaya dan lapang, namanya sukses berkah. Maka jadilah yang nomor 4, jadilah orang yang sukses dan lapang, namanya sukses berkah, kaya dan lapang. Kemudian di antara 4 kuadran sukses ini, kita harus memanjangkan pikiran kita, melebarkan raga kita, dan meninggikan spiritual kita. Maka iman yang disebut spiritual, fisik yang disebut amal, pikiran yang disebut ilmu, dikalikan akan punya wadah yang kuat, namanya volume, yang kita sebut dengan kapasitas. Sukses adalah kapasitas. Dan kapasitas ini terbentuk semua dari karakter kita. Karakter apa? Karakter baik terbentuk dari keimanan kita kepada Allah yang disebut mukhlishina lahuddin lillahi ta'ala. Salat kita, ibadah kita, kerja kita, ngajar kita, semua karena Allah. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dari 2 jam mampu kita 1 jam setengah, karena memang ternyata wong lesu iku yo rekoso yo anu mengkis niku mau ngombe kan ya seger. Tapi insya Allah ini puasa semua ya. Insya Allah, alhamdulillah. Saya ora jawab ke head gitu guys. Nggak apa-apa. Uzur kita hari ini ingin tarwiyah, insya Allah tetap diberi pahala tarwiyah. Allahumma amin. Saya seneng. Tarwiyah itu artinya dari kata rawayarwi, menceritakan. Disebut tarwiyah karena pertama kali Nabi Ibrahim menceritakan tentang mimpinya kepada Nabi Ismail. Pada tanggal 8 namanya tarwiyah. Kalau orang haji menyebut tarwiyah itu adalah sholat 5 waktu di Mina, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di Mina, namanya tarwiyah. Tarwiyah secara kurban menceritakan mimpi kepada anaknya, namanya tarwiyah. Darussalam hari ini tarwiyah menceritakan sukses is capacity. Sukses adalah pas iki pokoknya. Tarwiyah. Besok Arafah. Arafah itu tempat sahara di mana orang-orang berkumpul menjadi satu di sana, berdoa, dan orang di sana diampuni semua dosanya. Allahumma, semoga kita bisa semua ke Arafah. Berkali-kali pun nggak apa-apa. Allahumma amin. Ada pertanyaan, memperbaiki kehidupan dulu atau memperbaiki penghidupan dulu? Kehidupan itu apa? Interaksi dengan anak, interaksi dengan Allah, interaksi dengan istri, interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan sahabat, teman, itu namanya kehidupan. Penghidupan itu apa? Blonjo, perawatan, biaya, glowing, biaya senam, biaya pendidikan, itu penghidupan. Ada 2 kemungkinan. Penghidupannya bermasalah karena kehidupan bermasalah, atau kehidupan bermasalah karena penghidupan bermasalah. Yang pertama contoh seperti ini. Mbak, ya Bu, saya lihat kok sering tukaran ya keluarga nih sampan. Aku karo bapak iku asline apik-apik wae. Lah bapak ora tau nyambut gawe lho, ra ning dhuwit, ra ning apa. Kowe kok iso pegatan sebabnya apa? Ekonomi. Karena penghidupannya bermasalah, maka kehidupannya bermasalah. Anakmu kok jadi anak pang ki piye, Lek? Lah wong bapak ora tanggung jawab kok. Sekolah ra dibiayai, apa-apa ra dikei, blonjo ra dikei, ya wis ben. Dia menyalahkan penghidupan karena penghidupannya bermasalah sehingga kehidupannya bermasalah. Ini jawab satu-satu, perwakilan. Satu baris yang paling depan. Kasih mic. Siapa juru bicaranya? Ojo sing ungu wis bar. Oke. Menurut Ibu, siapa yang jawab? Tentukan dulu. Menurut Ibu. Loh kok pindah-pindah gitu ya, Tok? Oke, yang paling sepuh. Orang itu kehidupannya bermasalah karena penghidupannya bermasalah, atau penghidupan bermasalah karena kehidupan bermasalah. Pilih salah satu. Kalau menurut saya kehidupan yang bermasalah.
menjadikan penghidupan bermasalah. Contoh. Kalau kita di kehidupan kita, ataupun di keluarga kita tidak bisa menjadikan lebih baik, itu akan mengakibatkan di penghidupan dari segi keuangan ataupun yang lain itu akan bermasalah. Oke. Baris kedua, pilih salah satu, kasih contoh atau kasih keterangan. Sing terakhir gak oleh nolak wi. Kok do karo numpak bis dadak. Ayo, milih mana? Kehidupan bermasalah karena penghidupan bermasalah atau penghidupan bermasalah karena kehidupan bermasalah? Penghidupan itu akan bermasalah kalau kehidupan kita bermasalah. Karena kalau kita selesai dengan keluarga kita, maka penghidupan juga akan baik. Oke. Loro kok podo? Ada yang beda? Yang beda dapat door prize? Oke, enggak ada yang beda. Tadi malam di pondok saya itu ngajinya itu ada door prize-nya. Sebenarnya door prize-nya umroh. Tapi uangnya belum cukup, akhirnya door prize-nya ya mesin cuci. Terus hewan kurban. Kemudian ada 90 gamis, mukena, sarung dan lain sebagainya. Ono sing mas-masan barang ya ono. Oke, ada seorang teman, dia dari kecil pinter, alim, disiplin. Ketika mudanya dia mudah untuk mengumpulkan uang, penghidupannya baik, punya rumah, punya mobil, ijek Joko, wis duwe mobil, wis duwe rumah. Kemudian menikah. Ketika menikah, istrinya hamil, punya anak satu, mobilnya terjual. Rumah tidak terawat, pekerjaannya semerawut. Ketika ditanya kenapa seperti itu, saya nggak tahu Pak Kiai. Bagaimana hubunganmu dengan istri? Saya itu gimana Pak Kiai ya? Lah gimana piye? Keputusan apapun itu terus terang di tangan istri. Padahal sing pinter bojone, sing sugih sing lanang, tapi keputusan di tangan istri. Artinya apa? Wong lanang pinter kaya apa, nek disentak bojo wedok bento dadak. Iku rungokno sing duwe bojo bojomu nek ora pinter golek maisyah, ora pinter golek duit, ora pinter golek rezeki, aja sentak. Kuwi mundak bento. Klenga-klengo terus. Nggih. Dadi kenapa ada laki-laki yang cerdas? Itu karena di belakangnya ada seorang wanita yang spot, yang lebih cerdas. Ada satu makalah waro akul lirojulin azimin mar'atun solihatun. Di belakang laki-laki yang hebat, di belakang laki-laki yang super, itu ada wanita solihah yang mendukungnya. Aku iso gawe materi ngene iki, iso nyekel perkara sing guring guyu-guyu iki. Iki umpama ndang teko omah langsung diteror. Duit endi? Wah, bento dadak. Khutbah yo kleru. Ngimami yo kleru, ngekeki materi yo kleru perkara apa? Yo iling monster ning omah. Jadi wong hebat, wong lanang sing hebat itu karena ada istri yang hebat. Berarti kalau ingin memperbaiki penghidupan, rizkinya banyak, uangnya banyak, maka salah satunya adalah perbaiki kehidupan. Karena penghidupan bermasalah, materi bermasalah, itu karena kehidupannya bermasalah. Makanya ada orang terlilit hutang 3M. Tak tanya, bagaimana hubunganmu dengan Allah? Jawabannya, Pak Yai, aku rene iki butuhku duit lunas utang. Kok hubunganku karo Allah mbok takokno bering. Pokoke ning dhuwit 3M saiki lunas. Nek sampean duwe kei gak duwe rasa kakek ngomong. Aku yo meneng wae, pantes wong iki 3M. Mestine luwih pantes 8M. Aku ora trimo nek wong model ngene iki 3M tok. Tak tanya, Mas. Iya Pak Yai. Sampean kepingin 3M itu lunas? Iya. Kula nggih kepingin lunas nek duwike yo tetep lunas. Tak tanya bagaimana
hidupmu, bagaimana hubunganmu dengan Allah, iku salah satu cara agar sampean iku asline cepet utange lunas. Tapi sampean gak sadar, kehidupannya Anda bermasalah. Tapi sing salah ki ora bisnise, kancamu nipu bukan, kancamu nipu itu atas rekomendasinya Allah nek pengen nipu cah kae lho. Karo Gusti Allah direkomendasikan akhirnya teko tunuk nipu. Karena apa? Al-Quran sekian lama tidak dibaca, Tuhannya sekian lama tidak pernah dimintai, tidak pernah disembah, tidak pernah dipuji. Siji, bagaimana hubunganmu dengan Allah? Nomor loro, bagaimana hubunganmu dengan keluarga? Laki-laki yang terlilit hutang, keluarga yang terlilit hutang, rata-rata sing lanang senengane muni, wong wedok cetha apa? Iku urusane wong lanang, wong wedok meneng. Wong lanang model ngono, plek. Tambah akeh, apane? Utange. Laki-laki boleh meminta pendapat istri, tapi istri jangan ambil keputusan. Dek, aku apa ngene iki cara sampean piye, Dik? Nek cara aku ngene, Mas, tapi aku gak menentukan loh, keputusan di tangan jenengan. Iku wong wedok sing sholihah. Ana wong wedok, pokok ngene. Gak ngene turu njaba. Ayo, mulai. Pokok ngene gak ngene turu njaba. Wong wedok kok ngono ki lho piye? Makanya aku lo seneng. Istri saya itu jarang jalan di depan saya, itu jarang banget. Bahkan seakan-akan kalau nggak di rumah nggak pernah. Kalau di luar itu mesti jalan di belakang saya. Kenapa? Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim, seorang istri yang berjalan di depan suami, cenanalan di si ibu julanange, maka si keluarga ini akan diuji oleh Allah dengan kesempitan rezeki. Makanya dadi wong wedok aja gelem mlaku ning ngarepe sing lanang. Nek mlaku kudu ning pinggire utawa ning ngurine. Umpama bojone wong lanang kok mlaku ning ngarepe seret ngene iki lho. Iki ketoke sampean mlakune ning pinggire ning ngurine apa ning ngarepe? Gage to, Pak? Gage. Apa ya kok lemot men? Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Kula sering ningali wong kondangan, sing lanang bonceng, sing wedok di bonceng, sing lanang jagang, sing wedok mlaku. Ayo to, Pak? Pak gage to, Pak? Ya Allah, ana wong kok cenanalane ngono. Wong wedok sing sholihah itu bojone jagang ditunggoni pinggire. Hati-hati lho Pak kalau jatuh. Nah, ngono bojone mlaku dhek ning pinggire. Itu yang mendatangkan rezeki, maisyahnya luas. Pertama, perbaiki kehidupanmu, maka penghidupanmu akan menjadi baik. Pertama, hubunganmu dengan Allah. Allah tidak menurunkan ridhonya, maka usaha sekeras apapun tidak akan menghasilkan. Maka yang pertama adalah iktimad Allah. Tujuan hidup kita, tujuan bisnis kita, tujuan ngajar kita mukhlishan lillahi ta'ala. Tujuan hidup kita itu mencari ridhonya Allah. Ini yang ada di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau bisnis disandarkan kepada Allah, Allah ridho, rahmatnya turun, bisnis penuh berkah. Kalau ngajar, Allah ridho, ngajar kita, Allah ridho terhadap pengajaran kita, ya dibuat mudah oleh Allah. Pak Kiai, saya itu banyak tantangan, ngajar sana sini, dibantai sana sini. Mungkin ada sisi egois kita, sisi rububiyah kita. Kita ini makhluk yang lemah, tapi kita merasa bisa, seakan-akan kitalah Tuhannya, sehingga Allah menjuil kita, jawil kita, diilingke nek sampean iku makhluk sing gak iso apa-apa. Ada orang setiap kirim kayu ke Kalimantan itu 2 kontainer. Kirim kursi kayu ngeten iki ke Kalimantan 2 kontainer miliaran. Tapi di dalam hatinya nggak terbesit untuk umroh, nggak terbesit untuk haji, nggak terbesit untuk sedekah, nggak terbesit untuk zakat, nggak terbesit untuk ibadah-ibadah lainnya. Sehingga saat itu pangapunten, di
jatuhkan oleh Allah, bangkrut, punya hutang tidak banyak 300 juta, tapi asetnya sudah habis. Allah ridho. Tak kandhani kowe iki lagi dijawil karo Allah. Rasane kok wis kaya ngene iki. Kuwi urung dikamplengi, nek dikamplengi tambah loro kowe. Utangmu 3M ora 300, apa-apa muntek. 300 kan jek enteng. Nggih. Akhirnya dia alhamdulillah hutangnya lunas, dapat hadiah umroh, duit 12.000 tok. Sang 12.000 bisa umroh. Dia nangis, zaman aku jadi orang miliaran, kok gak mikir umroh, lah bareng saiki melarat duit 12.000 kok. Itulah kalau Allah sudah menurunkan ridhonya. Lah kadang ridhonya Allah ini terhadap kebaikan yang tidak kita duga. Contoh, ini cerita nyata. Anda mungkin sering melihat orangnya di Bojonegoro, tapi nggak saya sebut namanya. Beliau itu kuliah, kemudian menikah, punya perusahaan. Dia buat usaha di Bali dengan hutang 1,5 M. Membuat fitness, apa nek ngarani? Wis pokoknya bisnis fitness. Terus sambil jualan susu sari kedelai dengan alat sekian ratus juta. Ternyata Bali saat itu gempa. Otomatis alat-alatnya rusak semua. Untuk renovasi bangunan saja sudah sewa. Akhirnya dia terlilit hutang di angka semua dijual untuk bayar hutang. Dia punya hutang sekitar 750 juta. Cerita sama temennya, diajak ke pondok. Pak Kiai, bagaimana ini saya. Lah kira-kira sing ape bodol apa, Mas? Saya itu punya sawah yang tidak pemberian orang tua, murni sawah saya. Karena saya beli dengan keringat saya sendiri, ini kalau saya jual lakunya 1M. Lunas utang saya. Tapi ibu nggak ridho. Isini wong le, wong bapakmu terkenal sugih, Pak Depalemu terkenal sugih, kue kok bangkrut, adol sawah, najan tukonmu dhewe, ibu gak ikhlas. Akhirnya tering cekcok sama ibunya. Oke. Kemudian istrinya datang lagi sama suaminya, tak tanya, bagaimana kalau ini bermasalah dengan ibu? Kalau jenengan, Mbak, punya masalah dengan keluarga. Bapak saya itu poligami. Kemudian dari istri yang kedua punya anak 2. Saya hari ini sampai hari ini hati saya nggak ikhlas. Sama ibu yang kedua karena menyakiti ibu yang pertama saya nggak ikhlas, dendam. Karena dia punya hutang nurut sama saya. Sampan pingin lunas utangnya, Mbak? Pingin, Pak Kiai. Mas, apa? Sore ini pulang, minta maaf sama ibu, nggak jadi jual tanah. Lah kalau nggak jadi, wes to nurut dhisik. Nggak jadi jual tanah, terus minta pendapat ibu tanah mana yang boleh dijual. Oke, Mbak, nek kepingin lunas, nggih Pak Kiai. Cari istri kedua. Pertama minta maaf sama bapak yang selama ini Anda nggak enak hati sama beliau. Minta ridhonya, kemudian cari adikmu karena ibunya yang sudah meninggal, ziarah di makamnya, minta maaf, cari anaknya, dua-duanya anggap dia sebagai adikmu. Relakan hatimu, ikhlaskan, ridho, perbaiki kehidupanmu. Datang lagi, Pak Kiai, ibu alhamdulillah pun lego, alhamdulillah sawah gak didol, nek kepingin adol sing sawah andan-andanan. Iku didol 75 juta lurane wong nawar, Pak Kiai. Nggak laku, apalagi 100 juta, hutang saya 750 juta. Sudahlah, ridho. Ya wes, sapa nyono, tulisi sebagai ikhtiar bentuk keridhoanmu terhadap ibu. Tulisi tanah dijual. Istrinya ini minta maaf sama ayahnya, saking senenge bapake mulai dikei duit 1 juta. Saking senenge bapake sugih Kapolres, kei duit 1 juta. Ketemu adik-adiknya disangoni duit 2 jutaan. Seneng adik-adiknya. Pulang cerita, ya Allah Pak Kiai, saya belum pernah punya hati yang tersentuh seperti kemarin. Jebule yo kok penak yo wong apik, yo penak wong apik iku penak. Hati yang kotor itu yang menyakiti kita. Tahu-tahu pulang bawa uang 50 juta. Seminggu kemudian
Utang saya lunas Pak Kiai. Loh, lah kok bisa Mas? Tanah yang saya tulisi dijual, itu ada orang Surabaya lewat. Baru bayangkan. Ini kalau kita tua, punya sawah andan-andan seperti ini. Sana sawah, sini sawah. Buat rumah indah Mayo. Iya Pak. Mumpung punya uang. Iya, mumpung punya uang. Beli saja tanahnya. Ini berapa Mas? Lah Bapak beraninya nawar berapa? Yo saya beraninya hanya 650 juta Mas. 650 juta. Allah hadirkan tambah 50 juta konggone Bapak lunas. Maka kadang keajaiban Allah itu datang bukan dari logika, bukan dari akal yang kita cerna, bukan strategi-strategi yang kita bangun, tapi Allah mendatangkan keajaiban karena keyakinan kita. Makanya perbaiki hidup kita dengan purpose of life. Tujuan hidup kita hanya karena Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbaiki hubunganmu dengan orang tua. Allah memberi keajaiban bagi orang yang mempercayainya. Hari ini banyak orang menuhankan akalnya sehingga orang mengira dengan akalnya masalahnya selesai. Ternyata selesainya hanya minta maaf sama ibunya. Ternyata selesainya hanya memperbaiki kehidupannya dengan adiknya. Allah mendatangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang setelah itu perbaiki hubunganmu dengan keluarga, perbaiki hubunganmu dengan sesama. Sebelum kita lanjutkan mungkin ada pertanyaan. Mestinya ini 2 jam. Ini 1 jam setengah kurang 10 menit. Tapi kemarin kan niatnya ora poso. Bareng saiki poso ini yo lesu leh aku. Ini nanti masih ngajar, masih ada kesepuan, masih ada 3 lagi hal sing kudu tak lakoni dalam keadaan puasa. Ki nek muka sama tanggung jawab. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Niatkan kembali tujuan kita hanya lillahi ta'ala. Perbaiki kehidupanmu maka penghidupanmu akan menjadi lebih baik. Ada pertanyaan monggo? Oke. Jadi intinya Allah sering memberikan keberuntungan kepada kita. Tapi kita tidak menyadarinya karena Anda tidak menganggap itu keberuntungan dan Anda menganggap itu adalah dari hasil kerja keras kita. Bahkan setiap hari kalau kita ingat, ternyata keberuntungan itu datang pada setiap waktu, setiap saat. Marai akeh wong muni keberuntungan itu datang pada waktu yang dibutuhkan. Nah, akhirnya wayah butuh tok kowe beruntung. Yakini bahwa keberuntungan itu akan datang kepada kita setiap waktu, setiap saat. Allahumma amin. Saya pernah membaca satu artikel. Ada orang Amerika itu punya anak di usia 60 tahun. Karena apa? Karena atas keyakinannya dia mendapat. Allah memberi keajaiban. Jadi keajaiban itu akan selalu datang bagi orang yang mempercayainya. Kalau Anda percaya akan kehidupan yang berubah, hidup Anda akan berubah menjadi lebih baik. Kalau Anda mempercayai keajaiban akan turun, maka keajaiban itu akan betul-betul turun. Manusia jangan pernah pesimis, selalu gantungkan hidup kita dengan Allah. Mukhlisina lahuddin lillahi ta'ala. Next. Sukses berkah adalah karakter. Karakter jujur, karakter baik, karakter disiplin, kerja keras, kerja cerdas, itu terbentuk dari sebuah keimanan dan keimanan membentuk sebuah karakter. Sebuah info, saya kemarin membaca artikelnya Mahfud MD. 87% koruptor di Indonesia itu sarjana. Dan yang 40%-nya dari 87% adalah S3-nya. Selepasnya itu dibagi S1 dan S2. Kata Pak Mahfud, mungkin yang S1 belum punya kesempatan. Berarti yang salah apa? Bangsa ini sudah menjadi bangsa yang cerdas. Bangsa ini sudah menjadi bangsa yang banyak orang yang berpendidikan, tapi tidak menjadi bangsa yang berkarakter. Buruk sekali karakternya. Maka
di dunia ini ada salah satu negara yang mendisiplinkan karakter. Ajaran tata krama etika dimulai dari kecil. Dan saat ini pangapunten, kalau tak cerita, ini kisah nyata. Kuli bangunan dengan arsitek, secara logika, cepet sugenti arsitek dengan kuli bangunan. Arsitek gambarnya laku, kalau dia bermain properti borong juga laku. Kuli hanya seorang kuli. Tapi kuli ini punya dedikasi. Sholatnya rajin, jujur, cerdas, hanya saja nasibnya menjadi kuli. Suatu saat kuli ini bertemu dengan pemborong dan pemborongnya ini agak kebingungan. Kok bingung ada apa, bos? Iki lho piye ngene-ngene. Oh, kalau saya seperti ini. Kok iso ya? Jadilah jadi asisten pemborong. Setelah jadi asisten pemborong, relasinya banyak. Akhirnya kenal dengan arsitek ini. Arsitek ini culas. Dia pinter gambar, tapi dia menipu, sering bangun rumah rayap. Rumah rayap itu kelihatannya indah, tapi keropos. Asisten pemborong yang asalnya kuli ini dipanggil sama arsitek. Kamu sampai kapan jadi asisten pemborong? Lah nggak tahu, bos. Gini, ini ada beberapa garapan, ya bos. Tak kasih garapan. Garap dengan baik, ya. Tapi diajari. Iki koko semene longi, oh sini lengene, kurangi. Sehingga rumah itu terbentuk sangat indah, tapi keropos. 1 tahun, 2 tahun lapuk. Sehingga orang yang asalnya kuli jadi pemborong ini, pangapunten bos, kalau seperti ini saya nggak bisa. Saya ingin keluar saja, saya ingin garap proyek-proyek kecil saja, saya nggak ingin. Hati saya menolak bos. Karena apa? Antara gambar dengan kenyataan tidak sesuai. Bangunan ini rapuh seperti orang bangun rayap. Pemborong yang keluar ini jadi orang besar, kaya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, anak-anaknya solihah. Sedangkan arsitek ini, pangapunten, jatuh. Usia semakin tua, orderan semakin sedikit, arsitek muda semakin banyak. Sehingga kehidupannya sangat masyakoh. Si pemborong ini taruhlah namanya Raja. Taruhlah arsitek ini namanya Raju. Raja mengatakan pada istrinya, Bu, ya Pak, kita bisa seperti ini karena siapa ya? Ya karena jenengan, enggak, jasa siapa yang paling besar? Seingat saya Pak Raju. Oh ya, Pak Raju itu sebenarnya kalau dia ingin baik, dia sudah bisa beli rumah loh. Sampai hari ini masih ngontrak, Bu. Kasihan Pak Raju itu. Lah gimana Pak? Kalau kita tolong gimana, Bu? Ya nggak apa-apa, ini ada uang 450 juta. Ini nanti kita buatkan rumah, nanti kita kasih kepada Pak Raju. Iya. Ditelepon, Pak Raju, iya Pak Raja, posisi di mana? Saya di rumah kontrakan. Bisa ke rumah sebentar? Ke rumah. Masya Allah, Ja, kamu kok sukses seperti ini? Ya itu berkat bimbingan jenengan Pak Raju. Keluargamu di mana? Gini-gini, alhamdulillah ya berkah semua, iya. Lah saya loh, Ja, sampai hari ini itu belum bisa buat rumah. Gini Pak Raju, orderannya kan semakin sepi. Ya ini tak kasih order. Ini ada uang 450 juta Pak Raju, tolong buatkan rumah. Pikirannya Pak Raju ini, ambil untung yang banyak, gambarnya diperbaiki, 450 juta cukup bangunkan 150 atau 200 saja. Keuntungannya 250 biar dia. Dibangun, bangun besar, tapi seperti rumah rayap. Selesai. Ini Pak Raja, alhamdulillah proyeknya sudah selesai. 450 juta seperti ini. Wah, kuat ya, alhamdulillah, bagus ya, bagus. Gini Pak Raju, saya sukses itu berkah jenengan. Lah, di sisa-sisa umur kami, di sisa umur panjenengan, karena jenengan juga belum punya rumah sampai hari ini kunci untuk jenengan, rumah ini tak kasih jenengan. Nangis, Bu. Ngerti ngene tak dandani ape. Ini 1,5 tahun ambruk. Sukses berkah adalah
karakter. Maka kalau karakter Anda baik, Allah akan mendatangkan orang-orang yang datang baik kepada kita. Kalau karakter kita buruk, maka yang datang kepada kita adalah orang-orang yang buruk. Kelihatannya sudah cukup. Dari kesimpulan tadi, bahwa ternyata kuadran sukses itu ada 4. Satu, ada orang yang miskin, sempit, namanya pecundang. 2, kaya, sempit, namanya sukses. 3, miskin, lapang, namanya berkah. 4, kaya dan lapang, namanya sukses, berkah. Maka jadilah yang nomor 4, jadilah orang yang sukses dan lapang, namanya sukses, berkah, kaya dan lapang. Kemudian di antara 4 kuadran sukses ini, kita harus memanjangkan pikiran kita, melebarkan raga kita, dan meninggikan spiritual kita. Maka iman yang disebut spiritual, fisik yang disebut amal, pikiran yang disebut ilmu, dikalikan akan punya wadah yang kuat, namanya volume, yang kita sebut dengan kapasitas. Sukses adalah kapasitas. Dan kapasitas ini terbentuk semua dari karakter kita. Karakter apa? Karakter baik terbentuk dari keimanan kita kepada Allah yang disebut mukhlishina lahuddin lillahi ta'ala. Salat kita, ibadah kita, kerja kita, ngajar kita, semua karena Allah. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dari 2 jam mampu kita 1 jam setengah, karena memang ternyata wong lesu iku yo rekoso yo anu mengkis niku mau ngombe kan ya seger. Tapi insya Allah ini puasa semua ya. Insya Allah, alhamdulillah. Saya ngurang jawab ke head gitu guys. Nggak apa-apa. Uzur kita hari ini ingin tarwiyah, insya Allah tetap diberi pahala tarwiyah. Allahumma amin. Saya seneng. Tarwiyah itu artinya dari kata rawayarwi, menceritakan. Disebut tarwiyah karena pertama kali Nabi Ibrahim menceritakan tentang mimpinya kepada Nabi Ismail. Pada tanggal 8 namanya tarwiyah. Kalau orang haji menyebut tarwiyah itu adalah sholat 5 waktu di Mina, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di Mina, namanya tarwiyah. Tarwiyah secara kurban menceritakan mimpi kepada anaknya, nama tarwiyah. Darussalam hari ini tarwiyah menceritakan sukses is capacity. Sukses adalah pasiki pokoknya. Tarwiyah. Besok Arafah. Arafah itu tempat sahara di mana orang-orang berkumpul menjadi satu di sana, berdoa, dan orang di sana diampuni semua dosanya. Allahumma, semoga kita bisa semua ke Arafah. Berkali-kali pun nggak apa-apa. Allahumma amin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.